Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Salwa Nabila dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan materi dengan judul Anomali Pasar dan Euforia Pasar. Anomali pasar adalah kondisi di mana pergerakan harga aset tidak sesuai dengan prediksi teori pasar efisien. Anomali ini terjadi karena faktor psikologis, kebiasaan musiman, atau informasi yang tidak sepenuhnya tercermin dalam harga. Jenis-jenis anomali pasar. Yang pertama ada anomali kalender, ada January effect, yaitu saham cenderung naik di bulan Januari. Selanjutnya ada weekend effect, yaitu return saham cenderung lebih rendah pada hari Senin. Selanjutnya yang kedua ada anomali ukuran dan nilai. Terbagi menjadi dua, yang pertama size effect, yaitu saham perusahaan kecil memberikan return lebih tinggi, dan value effect, di mana saham dengan rasio harga terhadap nilai buku rendah cenderung mengungguli. Yang terakhir ada post earning announcement drift, yaitu harga saham bereaksi lambat terhadap laporan keuangan, sehingga abnormal return bisa didapat setelah pengumuman. Slide selanjutnya ada euforia pasar, yaitu kondisi psikologis di mana investor sangat optimis dan bersikap irasional dalam mengambil keputusan investasi. Harga aset melambung jauh dari nilai wajarnya, seringkali menjadi awal dari gelembung ekonomi atau bubble. Ciri-ciri euforia pasar yang pertama ada lonjakan harga aset secara cepat tanpa dukungan fundamental. Yang kedua, volume transaksi meningkat drastis. Yang ketiga, investor pemula ramai masuk ke pasar. Dan yang terakhir, munculnya fear of missing out atau FOMO. Slide selanjutnya ada penyebab anomali pasar. Yang pertama, ketidaksempurnaan informasi. Kedua, reaksi berlebihan atau lambat terhadap berita. Ketiga, bias perilaku atau overconfidence dan herd behavior. Dan yang terakhir ada aktivitas spekulatif. Selanjutnya ada penyebab euforia pasar. Yang pertama, kebijakan moneter longgar atau suku bunga rendah. Kedua, optimisme ekonomi dan inovasi teknologi. Tiga, liputan media yang membesar-besarkan potensi aset. Dan yang terakhir, ketamakan dan psikologis massa. Selanjutnya ada dampak anomali pasar dan euforia pasar terhadap investasi. Dampak negatifnya itu, investor membeli saham dengan harga terlalu tinggi atau overvalue. Yang kedua, muncul gelembung aset yang berujung pada crash. Lalu yang ketiga, investor kehilangan dana besar saat euforia berakhir. Dan yang terakhir, pasar menjadi tidak stabil dan sulit diprediksi. Selanjutnya ada dampak positif jika diantisipasi. Investor bisa mendapatkan peluang arbitrage dari anomali, dan trader bisa memanfaatkan pola anomali sebagai strategi jangka pendek. Lalu investor jangka panjang bisa membeli saat pasar jatuh akibat pecahnya euforia. Selanjutnya ada strategi menghadapi anomali pasar dan euforia pasar. Yang pertama, analisis fundamental. Selalu nilai saham berdasarkan kinerja dan data keuangan. Yang kedua, diverifikasi portofolio. Kurangi resiko dengan tidak mengandalkan satu jenis aset. Selanjutnya yang ketiga, manajemen emosi. Hindari keputusan berdasarkan ketakutan atau ketamakan. Dan yang terakhir, penerapan value investing, yaitu berinvestasi saat pasar pesimis bukan saat euforia. Selanjutnya di sini ada studi kasus pada saham Goto di Indonesia tahun 2022 sampai 2023. PT Goto, Gojek, Tokopedia Tbk, salah satu IPO terbesar di Indonesia, menarik banyak perhatian investor retail saat melantai di Bursa Efek Indonesia tahun 2022. Pada awalnya, harga sahamnya melonjak karena antusiasme terhadap unicorn lokal. Namun, dalam beberapa bulan, harga Goto justru terus turun drastis karena belum mampu mencetak laba dan investor mulai menyadari valuasi yang terlalu tinggi. Hal ini menunjukkan adanya euforia awal yang tidak sejalan dengan kondisi fundamental perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.